Hai everyone, halo semuanya. Masih dalam rangkaian line up untuk 2024. Di video ini gue mau unboxing dua plannernya Sterling Ink. Yang pertama ini ada yang ukurannya N1, N1. Anggap aja ini kayak traveler's notebook yang standar. Terus gue juga beli yang A5. Kalau yang ini ukuran yang paling besar di common plannernya Sterling Ink. Kita mulai dari yang paling besar dulu ya. Buat yang ini gue pilih warna mist. Ini kalau dilihat menurut gue sih kayak biru jeans. Kalem, gak berlebihan, cakep deh. Dan ada pilihan sebenarnya kalau beli planner atau notebook di Sterling itu pengen yang pinggirannya ada emasnya, ada gold edge-nya atau enggak. Nah kalau yang ini gue sengaja pengen yang putih aja deh, yang white edge aja. Nah ini gue nunjukin di ujungnya kayak di apa ya, covernya tuh kayak udah agak ngopek dikit. Mungkin karena pas dipotong kali ya. Cuma ya anyway masuk ke cover juga jadi nggak terlalu kelihatan lagi. Dan untuk isi dalamnya sih perfect, nggak ada masalah dan gue nggak ada komplain. Kalau buat template di dalamnya kurang lebih mirip, ada goal. Ini ada goal breakdown, jadi ada 6 goal yang bisa dipasang, maksudnya 6 kategori. Terus ada page untuk per kuartalnya juga. Terus ada juga monthly-nya, mulai dari Desember 2023 sampai Januari 2025. Lanjut ke weekly-nya, nah ini agak beda karena kalau dilihat nih bagian angka-angka timeline jamnya itu sekarang melebur di garis vertikal, jadi nggak terlalu makan tempat. Warna gridnya juga lebih tebal di planner yang baru. Yang gue suka juga dari planner ini adalah desainnya yang minimalis, jadi benar-benar fungsional banget, nggak keramaian warna, nggak keramaian kata-kata, ya udah tinggal pakai. Masih seperti planner tahun ini, ada titik 4 di tiap halamannya. Ini dari halaman yang pertama ya. Terus bisa kelihatan nanti ada titik 4. Nah ini kalau mau bikin kotak jadi gampang. Kalau mau ngegarisin bagi jadi 2 kolom, mau bikin 4 kotak itu ya udah tinggal ikutin titiknya aja. Jumlah halamannya masih sama 369 untuk yang 1 tahun penuh. Planner yang gue beli by the way semuanya yang 1 tahun ya. Ada yang half year tapi gue lebih suka yang full. Jadi ya semuanya yang tebal-tebal. Nah itu covernya gue custom pesen di Kenandi. Nanti link Instagramnya gue taruh di description video ini. Begitu juga dengan link stiker Enjoying Solitude ini, nanti gue juga taruh link tokonya di description box. Lalu seperti biasa gue pasangin sticky tab. Ini ada index tabnya daily. Yang ini ukurannya lebih lebar daripada index tab yang gue pasang di Hobonichi Hon yang A6. Dan gue cuma perlu 3 intinya untuk yang monthly, weekly, dan daily. Ini gue tulis dulu di belakang kertas stiker yang udah gak kepake buat kira-kira aja tengah-tengahnya tuh segimana. Walaupun ini ujung-ujungnya gue ada satu yang kayak mepet ke kanan dan nulis ngulang lagi. Ya udahlah ya. Nah ini buat tab yang dipasang di atas. Ternyata dia berbenturan dengan karet pelindung covernya. Jadi gue masukin lagi ke dalam. Dan itu gue tempelin dulu di tangan biar lemnya gak terlalu rekat. Karena kayaknya bakal gue geser-geser juga nantinya. Tapi ya at least buat yang pertama ini sudah aman. Next, sekarang buka yang N1. N1 tuh narrow one karena secara lebar dia gak selebar B6 atau A6 atau A5 gitu ya. Dan buat yang ini gue pilih yang gold edge. Bisa dilihat ya, berkilauan emas di pinggirnya. Dan ini ada tulisan tuh N1H. H itu maksudnya horizontal karena di bagian weekly-nya gue pengen yang horizontal biar kayak Hobonichi Wix. Nah ini perbandingan antara N1 dengan A5. Kelihatan ya tingginya sama persis, paling lebarnya aja. Kalau yang
N1 ini lebih pendek 3 cm lah kalau dibandingin si A5. Buat isi dalamnya sih kurang lebih template-nya sama dengan yang A5, paling cuma beda ya di ukuran lebar per kotaknya aja, karena ini lebih langsing kan. Nah karena ini pinggirannya ada emasnya gitu, kelihatan tuh ya buku yang pinggirannya ditempelin Gold Age dengan tadi buku yang putih yang polosan aja. Siapa yang repotin, kelihatan kan? Kalau dibandingin dengan Hobonichi Wix, kelihatan kalau ukuran yang standar N1 ini pasti lebih besar. Karena itulah juga gue memilih yang N1 supaya space nulisnya lebih banyak. Space untuk 1 hari, begitu juga di bawah tanggalnya itu lebih banyak bisa ditulis yang sterling ink. Dari warna kertasnya juga kelihatan kalau yang common planner pakainya Tomoe River paper yang putih. Jadi kalau pakai correction tape lebih ngeblend gitu, nggak kelihatan banget nih cacatnya. Nah ini gue masih mencoba membuka sampai beberapa halaman, tapi ya sudah, ya pasrah lah ya, nanti aja pas ketemu harinya baru gue bukain satu-satu. Buat covernya gue pakai stiker Kamehameha. Buat yang nonton Going 17 pasti tahu apa ini maksud stikernya. Lalu untuk bagian dalamnya gue juga pasang beberapa stiker lagi, dan ini contoh masang stiker sambil filming. Udah ditandain juga masih menyot gitu ya. Kepala gue tuh gak bisa maju sampai beneran ke depan gitu, karena ada kamera kan di atas. Gue masih mencoba untuk, ini masih bisa gue geser gak ya stikernya, tapi ternyata tidak bisa, saudara-saudara, yang ada malah kertasnya kecabut. Udah dicoba dari berbagai macam sisi, tapi ternyata tidak bisa. Jadi ya udah gue pasang lagi, walaupun itu udah kelihatan di bagian atas udah ada kertas yang ketarik, dan akhirnya gue memutuskan untuk ya udah, jadi stiker berikutnya dibikin miring sekalian, lalu ditempel stiker-stiker lain juga. Hasil akhirnya sih ya lumayan lah, nggak terlalu bikin ingin diri sendiri menangis gitu ya. Itu gue pasang stiker paku, karena disitulah kertas yang kecabut. Tulis nama di bagian yang kosong, mungkin nanti di bawahnya gue pasang stiker lain, dan ini di belakangnya karena kertasnya jadi bergelombang gue pasang stiker lagi. Jadi ini semua stiker kucing gue taruh di sini. Habis ini gue perlu nyetok stiker lagi nih. Vinyl stickers gue sudah banyak yang turun langsung ke lapangan. Habis pasang stiker, nanti gue juga pasang index tab. Terus buat covernya gue pakai clear cover dulu aja. Dan nanti gue ada contohin beberapa halaman yang udah gue tulis di sini. Buat bulan Desember, gue udah mulai isi di planner ini. Jadi gue pakai clean color dotnya Zikuretake untuk nandain konten-konten. Jadi yang hijau itu buat less journaling, yang kuning untuk Instagram gue, yang I am Grease, dan yang pink buat YouTube. Terus buat event, gue pakai warna merah. Jadi bisa kelihatan contoh-contohnya yang ada warna merah-merah itu event. Semua plan yang udah pasti gue bisa taruh duluan di sini. Nanti seiring berjalannya hari bisa gue tambah-tambahin lagi. Nah, buat weekly-nya masih kosong karena baru bisa dipakai Januari. Dan kalau bagian
notes di belakang gue ambil beberapa puluh halaman buat catatan belajar bahasa Korea. Jadi gue lagi ikutan kursus bahasa Korea yang bakalan tembus sampai tahun 2024. Jadi ya udah gue ambil jatah beberapa halaman dulu. Ini gue pakai ballpoint supaya bisa di highlight. Gue pakai highlightnya Zig yang brushables, dan karena ballpen jadinya aman. Gue selang-seling antara pakai Jetstream juga dengan Joico. Ini Joico yang 07 ini enak banget loh. Sampai pulpen murah tapi enaknya banget. Yang warna biru ada Jetstream juga Zebra Sarasana buat nandain komentar atau catatan dari Sam-nya. Nah, Zebra Sarasa Vintage yang warna kuning-kuning oranye itu, nah itu buat nandain materi yang emang lagi penting ditekankan di kelasnya. Kurang lebih gitu sih pemakaian gue untuk monthly calendar dan daily notes buat belajar. Nah, ini buat weekly-nya, karena bisa digarisin, nanti sisi kanan di halaman kanan kemungkinan bisa juga gue taruh vocab Korea. Nah, itu yang monthly tabnya gue pindahin dulu ke bawah karena pengen nulis di atas, jadi biar gampang nanti. Gue pindahin dulu aja tabnya, nanti gampang digeser lagi. Kalian yang udah beli planner untuk 2024 gimana? Sudah mulai colong-colongan ditulis juga kah? Atau belum? Atau masih sabar menunggu tanggal 1 Januari 2024? Kasih tahu ya. Nanti mungkin kalau udah keisi beberapa halaman, bisa juga gue bikin satu video lagi buat nunjukin gimana gue ngisi pakai beberapa planner ini. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.